Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Kampus Tutorial. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menggunakan PowerPoint ya. Ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang mungkin butuh presentasi, teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang sudah kerja perlu melakukan presentasi pada bos, itu perlu namanya PowerPoint. Tidak hanya itu ya, PowerPoint juga bisa gunakan untuk desain. Tapi sebelum itu semua, teman-teman harus mempelajari dasar-dasarnya dulu ya. Ini kita akan membahas itu dasar-dasar PowerPoint. Oke, bagaimana selengkapnya? Ikuti video ini sampai habis. Oke, ini adalah tampilan awal PowerPoint ya teman-teman. PowerPoint yang saya pakai ini adalah PowerPoint 365 ya. Lalu akan kita kenalkan yaitu fitur-fiturnya yang ada di sini. Oke, yang pertama adalah ribbon ya. Yang paling atas ini adalah namanya adalah ribbon. Nah, di sini ada menu-menu ya. Menu mulai home, insert, design, transition, animation, slideshow, record view. Untuk home ini berkaitan dengan menambahkan ini ya, menambahkan slide, copy paste. Lalu ada pengaturan ini, teks ya, jenis fontnya, ukurannya, seperti itu, bullet numbering. Lalu di sini ada juga insert shape atau menambahkan bangun datar, arrange ya, mengatur urutan, dan find replace seperti itu ya. Ini untuk menu home. Lalu ada juga menu insert ya. Menu insert ini berisi kita memasukkan sesuatu ke dalam PowerPoint kita ya. Contohnya di sini mulai dari menambah slide, reuse slide, menambahkan gambar, menambahkan seperti ada di sini, menambahkan icon, 3D model ya. Oh ya, untuk yang 3D model atau icon ini untuk yang PowerPoint 2019 atau 365. Jadi teman-teman mungkin yang versi di bawahnya itu belum ada. Kalau ada juga zoom ya, ini nanti kita bahas di video selanjutnya. Menambahkan teks, header, footer, menambahkan video, audio, ya itu ada di bagian menu insert ini. Lalu selanjutnya ada menu desain. Menu desain ini berisi untuk mengatur desain yang ada di PowerPoint ini, di slide-nya. Ketika kita pilih gitu ya, maka akan berubah ya. Kan saya tambahkan beberapa slide itu ya. Misalkan 3 ini saya rubah, nah maka semuanya akan berubah. Selain itu, yang di sini yang penting juga itu adalah untuk mengatur ukuran slide ya. Jadi teman-teman mau merubah 4:3, ukurannya persegi, ukurannya seperti story ya, dari memanjang di atas ke bawah ya, itu pengaturannya di bagian sini ya. Lalu format background ya, merubah backgroundnya itu ada di bagian menu insert. Lalu ada transition ya, transition jelas dari namanya, ini adalah untuk mengatur transisi antar slide ya. Ya, di sini yang membedakan dengan versi sebelumnya itu di sini ada namanya transisi mob ya. Ini lebih elegan, lebih bagus ya untuk PowerPoint 2019 365. Lalu selanjutnya ada animation. Di menu animation ini berisi yaitu bagaimana cara menambahkan animasi di objek ataupun teks di PowerPoint ya. Ini bagi teman-teman yang mau mendalami PowerPoint untuk animasi atau untuk video, nanti yang diperdalam adalah mempelajari animation ini ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya lebih dalam lagi. Lalu ada slideshow ya. Slideshow ini untuk presentasi ya. Teman-teman pasti sudah tahu ya, untuk menampilkan presentasi kita. Lalu ada record. Record ini untuk merekam layar ya. Lalu dan yang terakhir ada view ya. View ini untuk menampilkan seperti slide master, outline saja seperti ini ya. Nah, ini tampilannya di view.
Dan ada lagi nanti ya ketika diklik objek ya, objek tertentu nanti akan ada menu yang muncul ya, yaitu menu save format atau ini ya bagian akhir. Ini muncul kalau ketika kita ngeklik sebuah objek seperti itu ya. Lalu selanjutnya itu untuk ribbon ya. Lalu ada juga daftar slide ya. Daftar slide itu letaknya pada bagian kiri ya. Di daftar slide ini akan menunjukkan slide-slide yang sudah kita buat ya. Ada tergantung yang slide yang sudah kita buat. Kalau ada banyak maka di sini juga akan ada banyak slide yang ada. Oke, selanjutnya untuk belajar PowerPoint yang perlu teman-teman kuasai yaitu membuat menghapus slide ya. Nah, untuk slide sendiri kita bisa menambahkannya melalui menu yang di atas ini ya. Misalkan ini saya hapus dulu, delete. Ini kan masih satu ya. Tinggal kita new slide, lalu kita pilih, bisa langsung klik langsung seperti ini maka nambah, atau kita bisa memilih beberapa pilihan dari sini. Ini title slide, title and contentnya. Kita bisa memilih slide beserta layoutnya, blank ini kosong ya. Nah, teman-teman bisa pilih, misalkan saya memilih yang ini ya, picture and caption. Nah, maka di sini akan ada picture and caption seperti itu ya. Untuk menghapus ya bisa diklik ya, klik slide-nya lalu tekan delete pada keyboard atau klik kanan lalu pilih delete slide. Di sini ada duplikat slide ya, klik kanan duplikat slide. Ini fungsinya untuk mengcopy paste atau menduplikat slide yang kita inginkan. Oke, selanjutnya, nah, gimana sih cara menambahkan data ke dalam slide kita, menambahkan teks atau gambar ya? Di sini ya, dapat teman-teman lihat. Di sini ada tulisan click to add title ya. Di sini fungsinya untuk menambahkan judul. Kita klik lalu tulis misalkan judul presentasi misalkan ya. Judul presentasi seperti ini. Nah, presentasi. Nah, di sini ada juga menambahkan teks atau gambar ya. Nah, misalkan menambahkan teks. Tambah teks ini ya. Nah, kalau teman-teman mau menambah gambar itu bisa melalui insert lalu pilih picture ya. Pilih this device. Kita akan memasukkan gambar dari laptop atau komputer kita. Misalkan saya tambahkan ini rumah ya, insert. Oke, jadinya ini ya. Oke, seperti ini. Oke, itu ya. Kalau kita hapus ya tinggal klik delete seperti itu. Untuk selanjutnya, misalkan biar bagus ya desain kita biar bagus, kita bisa menggunakan menu desain ini ya. Di sini sudah disediakan tema ya. Tema dari sini temanya bisa kita pilih dengan klik bagian ini, klik, nah, maka akan muncul tema-tema yang bisa kita gunakan. Ketika kita klik ya seperti ini, nah, klik, nah, maka akan diterapkan ke seluruh slide. Kecuali misalkan mau menerapkan hanya di slide ini, misalkan seperti itu ya. Ini diklik ya, diklik kanan pada slide yang mau digunakan. Misalkan saya menggunakan slide 2 tema ini, diklik kanan, apply to selected slide. Nah, maka yang akan berubah di slide yang kita inginkan saja seperti itu. Selain itu di tema kita juga ada pilihannya ya. Misalkan di sini ya, di sini seperti ini ya. Nah, itu pada bagian varian ya, varian. Ini bagian kanannya itu ada variasinya yang bisa kita pilih atau kita gunakan. Misalkan ruham seperti ini. Ini seperti ini. Seperti ini. Nah, akan ada banyak varian. Lalu kalau yang designer ya, ini variasi ya.
seperti ini. Selanjutnya yaitu transisi ya. Untuk transisi ini fungsinya yaitu untuk memberi transisi di PowerPoint kita. Misalkan fade seperti ini, mob, push, geser seperti ini, whip, dan lain-lain ya. Seperti ini ya, gorden seperti ini. Nah, seperti inilah teman-teman bisa cek di bagian sini ada banyak pilihan ya. Nah, di sini ada banyak pilihan, diklik. Nah, ini ada pilihan yang bisa teman-teman pilih ya. Ada puluhan yang bisa dipilih. Lalu di sampingnya ini ada effect option yaitu pilihannya ya. Misalkan push, ini kan geser dari atas ke bawah. Like, kita bisa mengatur dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari atas. Nah, itu diatur di bagian effect option. Nah, untuk yang lebih bagus ya, teman-teman bisa menggunakan transisi mob ya. Itu efeknya lebih elegan. Lalu ada juga animation. Animation ini menambahkan animasi masuk, keluar, atau saat tampil ya. Misalkan ini saya pilih pola in. Nah, dapat teman-teman lihat ini teksnya akan keluar. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diterapkan ke semua objek yang ada di PowerPoint. Entah itu teks, gambar, video, seperti itu ya. Itu bisa diterapkan. Lalu yang penting lainnya ya, kita bisa menambahkan ini shape ya ke dalam PowerPoint ya. Biasanya ini kalau nambahkan shape mungkin berkaitan dengan tombol ya. Ini teman-teman mau membuat presentasi yang interaktif yang bagus seperti itu atau media pembelajaran ya, itu kita bisa menambahkan shape ya. Shape dulu ya, ini insert, lalu shape, lalu pilih yang mau dimasukkan ya. Di sini ada banyak sekali gambar yang bisa kita masukkan, dan kita juga bisa mengcustom, mengedit atau merubah bentuk dari shape atau bangun yang sudah kita buat. Nanti kita bahas di video selanjutnya yaitu PowerPoint yang fokus ke desain. Selanjutnya yang penting lainnya, misalkan klik ini ya, saya beri tulis klik gitu. Kita juga bisa menambahkan action atau link ya. Link atau action ini berfungsi ketika misalkan ini saya beri link ya. Nah, link misalkan insert link. Nah, kita bisa menambahkan sesuatu ke sini. Misalkan ketika ini diklik ya, masuk ke slide 3 seperti itu. Oke, seperti itu ya. Atau action ya, action hampir sama. Hyperlink tuh mengarah ke slide berapa, seperti itu ya. Nah, jadi ini fungsinya ketika diklik saat presentasi ya, saat presentasi ketika ini diklik akan menuju kemana, nah, itu diatur di link atau action dan action ya. Itu. Oke, saya rasa itu ya untuk belajar PowerPoint-nya mengenai dasar-dasarnya saja. Yang penting teman-teman bisa menambahkan teks, menambahkan gambar seperti itu ya. Dan teman-teman juga bisa download ya template PowerPoint yang ada ya. Di dunia digital saat ini itu template PowerPoint itu sangat-sangat banyak, dan teman-teman tinggal download saja, sesuaikan teksnya dan gambarnya, dan sudah jadi presentasi seperti itu. Oke, itu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.